Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Nafi Alifian, Adi Ahmad Nurul Islam, dan Via Dumi Zanatul Fikriyah. Di sini kita akan mempresentasikan paper kita yang berjudul Implementasi Web Semantik untuk pencarian materi pada pembelajaran learning. Untuk abstraknya, pembelajaran ini dikembangkan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan alat-alat elektronik yang disebut dengan learning. Sistem pembelajaran e-learning perlu dirancang agar pembelajaran dapat efektif. Pada makalah ini menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi web semantik pada pencarian materi e-learning. Pengguna dapat melakukan pencarian materi secara efektif dan tepat. Konsep dari pencarian materi berdasarkan keyword juga akan terorganisir dan akan menampilkan materi pendukung yang tidak jauh di luar materi yang dicari dan dipelajari. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kemampuan sistem pencari materi e-learning dalam menampilkan materi yang pengguna butuhkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari implementasi serta rancangan yang kita pakai. Yang pertama, yaitu web semantik. Secara garis besar, semantik adalah informasi dalam jumlah yang sangat besar di www yang terhubung secara global dengan suatu cara tertentu. Dan dimengerti atau dipahami oleh mesin, sehingga diproses secara langsung oleh mesin menjadi knowledge untuk ditampilkan kepada user. Untuk dasar teori yang kedua yaitu arsitektur web semantik. Prinsip-prinsip web semantik diimplementasikan dalam lapisan teknologi web dan standar. Lapisan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. Ya, di situ ada gambar arsitektur semantik web. Yang paling bawah yaitu URI. Lalu ada Unicode, PDF, ontologi, logik, dan lain sebagainya. Sesuai tahapan-tahapannya. Yang dasar teori selanjutnya yaitu ontologi, yaitu merupakan spesifikasi konseptualisasi menurut Gruber dan Tom tahun 2005. Ontologi merupakan suatu deskripsi dari konsep serta relasi yang memungkinkan terdapat suatu hal dalam kaitannya dengan web. Ontologi ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu resource di dalam web. Ya, selanjutnya yaitu RDF. Dalam proyek ini menggunakan RDF sebagai bahasa ontologi untuk merepresentasikan pengetahuan yang ada sebagai sumber informasi. RDF merupakan suatu metadata yang digunakan untuk mendeskripsikan alamat sumber daya pada web. Selanjutnya yaitu Sparkle. Model data RDF berupa suatu statement dalam bentuk triple yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Untuk mendapatkan informasi dari suatu graph RDF dibutuhkan suatu query. Sparkle merupakan suatu bahasa query yang dapat digunakan untuk mengakses data pada web semantik. Dan menggunakan Sparkle memungkinkan untuk melakukan beberapa hal, antara lain mengambil nilai dari data yang terstruktur maupun data yang semi terstruktur. Untuk selanjutnya, untuk bab 3 yaitu berupa perancangan. Rancangan aplikasi ini dirancang berbasis web menggunakan teknologi web semantik sehingga memerlukan ontologi dalam arsitektur pengembangannya untuk merepresentasikan pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk membangun aplikasi pembelajaran e-learning. Menggunakan ontologi, hasil pencarian akan lebih relevan sehingga materi yang ditampilkan tidak akan keluar dari materi yang dibutuhkan oleh user. User dapat mencari materi yang dibutuhkan dengan menuliskan keyword dan materi terkait keyword yang dicari akan ditampilkan oleh aplikasi.
Jadi untuk flowchart dari aplikasi yang kami buat itu diawali dengan start, kemudian menuliskan keyword, lalu akan diproses. Apabila berjalan, maka akan memunculkan rekomendasi materi yang dibutuhkan. Apabila tidak, maka akan diperlukan untuk mengulangi keyword yang dituliskan oleh user. Untuk yang tahap berikutnya yaitu model pengembangan aplikasi. Di sini kami menggunakan model pengembangan ADI atau Analysis, Design, Development, or Production, Implementation, or Delivery, and Evaluation. Tahapan yang pertama yaitu menganalisis, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah untuk mengurangi ambiguitas dalam pencarian materi pada web. Di sini dilakukan pencarian informasi tentang semantik web, ontologi, RDF, serta Sparkle. Tahap berikutnya adalah tahapan desain. Pada tahapan ini dilakukan perancangan RDF. Diperlukan adanya query untuk merepresentasikan pengetahuan yang ada pada RDF dengan menggunakan Sparkle. Kemudian merancang interface yang ditampilkan sehingga user mudah untuk mengakses aplikasi. Setelah perancangan selesai, dilakukan tahap development atau pengembangan aplikasi. Kemudian diimplementasikan untuk dilakukan uji coba sebelum aplikasi untuk diuji coba apakah aplikasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Untuk poin berikutnya yaitu ontologi, pembuatan aplikasi pada materi pembelajaran memerlukan ontologi untuk merepresentasikan pengetahuan. Jadi di sini kami membuat struktur ontologi yang digunakan antara lain judul, materi pelajaran, guru, dan link yang digunakan untuk menyimpan URL. Kemudian membuat RDF graph atau grafik RDF disesuaikan dengan standar triple yang berisi resource, property, dan value. Ini struktur RDF yang kami buat. Ada materi, has judul, has link, dan bagian dari mata pelajaran. Mata pelajaran memiliki properti guru. Kemudian pada tahapan pembahasan di sini kami membuat sintak RDF-nya yang merupakan representasi dari RDF graph yang di atas. Kemudian membuat model data RDF tersebut dibuat menjadi bentuk Sparkle. Untuk yang bagian pembuatan Sparkle, sintak Sparkle ada 3 bagian, yaitu menampilkan informasi untuk mencari keyword, menampilkan hasil, dan yang ketiga ada menampilkan informasi secara mendetail. Kemudian yang terakhir ada bagian interface aplikasi. Kami membuat interface dengan atas berupa header, kemudian untuk memasukkan keyword, lalu di bagian bawahnya untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Nafi. Untuk kesimpulan dari paper ini, pembelajaran harus diiringi dengan perubahan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi aplikasi ini tuh sebisa mungkin membuat proses pembelajaran itu lebih simpel, terutama learning ini. Karena juga saat ini kondisi pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka. Terkadang ketika kita mencari sebuah keyword di website, menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Menyajikan hasil yang relevan sesuai kebutuhan pengguna dalam format yang diinginkan. Aplikasi ini dirancang melalui
Aplikasi ini dirancang berbasis web dengan menggunakan teknologi web semantik sehingga memerlukan metodologi dan arsitektur pengembangannya untuk mempresentasikan pengetahuan apa saja yang diperlukan dan memudahkan pembelajaran e-learning ini. Pada pembuatannya ini kita menggunakan rancangan ADI itu, model ADI, agar lebih gampang untuk digunakan oleh user. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari paper kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.